Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya mendengar putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim dan saya dapatkan di sana ada beberapa hal yang saya tidak bisa terima. Di antaranya ada tuntutan dan jaksa mengajukan saksi ahli forensik di pengadilan ini, padahal di pengadilan ini saksi ahli forensik tidak pernah hadir. Yang kedua, saya keberatan sakit tidak lagi menggunakan hasil otentik di dalam berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1946. Masih banyak lagi alasan lain saya tidak perlu sebutkan, membuang waktu saja. Ya, terima kasih. Baik, ya. Baik. Jadi dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan majelis hakim, dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersman Arif dari Forum News Network. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diketuai oleh Hatwanto dalam amar putusannya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 menjatuhkan vonis 4 tahun penjara untuk Habib Rizik Syihab. Habib Rizik dijatuhi vonis 4 tahun penjara karena dinilai telah terbukti menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan keonaran di masyarakat. Tanpa berpikir panjang, Habib Rizik Syihab langsung menyatakan banding dan sikap Habib Rizik Syihab ini juga diikuti oleh para penasihat hukumnya. Mereka langsung juga mengajukan banding. Memperhatikan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Jadi demikian ya terdakwa. Ini hasil musyawarah majelis hakim, saudara dinyatakan terbukti ya, dan putusan ini sudah dibacakan ya. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 196 KUHP ya, saudara mempunyai hak ya. Pertama adalah hak untuk menerima atau menolak putusan, saat ini juga itu mengajukan banding ya. Yang kedua adalah hak untuk pikir-pikir selama 1 minggu 7 hari, ya. Pikir-pikir untuk menentukan sikap akan banding atau tidak. Yang ketiga adalah hak untuk mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden, ya, dalam hal saudara menerima putusan, yaitu yang disebut gerasi. Ya. Terhadap 3 opsi tadi, hak saudara, apakah saudara akan berkonsultasi dengan tim penasihat hukum atau akan langsung menjawab? Baik. Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya mendengar putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim dan saya dapatkan di sana ada beberapa hal yang saya tidak bisa terima. Di antaranya ada tuntutan dan jaksa mengajukan saksi ahli forensik di pengadilan ini, padahal di pengadilan ini saksi ahli forensik tidak pernah hadir. Yang kedua, saya keberatan sakit tidak lagi menggunakan hasil otentik di dalam berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang 1946.
Masih banyak lagi alasan lain saya tidak mau sebutkan. Iya. Membuang waktu saja. Iya. Ya, terima kasih. Baik, ya. Baik. Jadi dengan dua alasan tadi yang saya sampaikan Majelis Hakim, dengan ini saya menolak putusan Majelis Hakim dan saya menyatakan banding. Beratnya vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Hartmanto ini sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan. Walaupun sebenarnya publik sempat menaruh harapan bahwa Habib Rizik Syihab ini akan dijatuhi vonis yang ringan. Ini berkaca pada vonis sebelumnya dalam persidangan yang diketuai oleh Suparman Nyompa di pengadilan yang sama, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada kasus kerumunan di Petamburan. Dari tuntutan jaksa 2 tahun penjara, hakim hanya menjatuhkan vonis selama 8 bulan penjara. Sementara pada kasus kerumunan di Megamendung, dari tuntutan jaksa 10 bulan penjara, hakim menjatuhkan vonis hanya denda 20 juta rupiah saja. Jadi bila kita berkaca atau mengambil semacam jurisprudensi persidangan sebelumnya, ada harapan dalam kasus ini Habib Rizik Syihab akan dijatuhi hukuman yang lebih ringan. Walaupun konstruksi hukumnya memang berbeda, karena sejak awal jaksa sudah mengajukan tuntutan yang berat. Dia menggunakan pasal bukan lagi protokol kesehatan, tapi pasal keonaran. Yang ini tuntutan hukumannya memang sangat berat. Bahkan dalam ketentuan hukumnya diatur bisa sampai 10 tahun penjara tuntutannya. Dan seperti kita ketahui, jaksa kemudian menuntut Habib Rizik Syihab dengan 6 tahun penjara. Namun bila kita amati sejak awal persidangan ini, memang ada kasus swab rumah sakit Umi itu pendekatan yang dilakukan oleh jaksa maupun hakim sangat berbeda. Sejak awal hakim maupun jaksa itu mengambil sikap yang lebih keras. Hakim Hartmanto misalnya pada persidangan awal menolak dengan tegas ketika Habib Rizik Syihab maupun pengacaranya, penasihat hukumnya mengajukan agar mereka dapat mengikuti persidangan secara offline. Karena pada waktu itu kan kita ketahui bahwa persidangan Habib Rizik Syihab ini digelar secara offline. Habib Rizik Syihab hanya dapat mengikuti persidangan dari tahanan di Barreskrim Mabes Polri. Pada waktu itu terjadi ketegangan. Bahkan Habib Rizik Syihab dan tim penasihat hukumnya sampai melakukan aksi walkout. Sementara pada persidangan yang lainnya yang diketuai oleh Suparman Nyompa, dia terkesan akomodatif. Meskipun dia menolak, tapi kemudian dia memberikan pertimbangan-pertimbangan dan menyatakan akan dirundingkan. Dan benar saja pada persidangan berikutnya kemudian Suparman Nyompa menyatakan bahwa dia mengabulkan permohonan Habib Rizik Syihab dan para penasihat hukum untuk melaksanakan persidangan secara offline. Artinya Habib Rizik Syihab dihadirkan langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mau tidak mau, Hakim Hartmanto, Ketua Majelis Hakim Hartmanto juga mengikuti keputusan dari Hakim Suparman Nyompa dan mengizinkan Habib Rizik Syihab untuk hadir di persidangan secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada kasus swab di Rumah Sakit Umi. Nah, sejak itu kemudian kita bisa menyaksikan bagaimana persidangan yang berlangsung secara offline di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bagaimana halnya dengan jaksa? Jaksa ini juga rupanya melakukan pendekatan yang sangat keras dalam kasus di Rumah Sakit Umi. Kita tahu kan perdebatan-perdebatan yang berlangsung di pengadilan saat itu yang kemudian menimbulkan kemarahan publik karena jaksa juga ngotot mempertahankan agar persidangan tetap dilaksanakan secara offline. Dan pada puncaknya kemarin itu ketika jaksa mempersoalkan status dari Habib Rizik Syihab sebagai imam besar dan menyebutnya sebagai isapat jempol belaka. Ini kan sebenarnya tidak perlu karena tidak berkaitan dengan materi persidangan. Soal inilah kemudian dalam dupliknya Habib Rizik Syihab menyatakan kekhawatirannya bahwa pendukungnya akan datang berbondong-bondong ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, padahal situasi saat ini di tengah pandemi dan protokol kesehatan harus ditegakkan. Tidak ada lagi gerombolan massa, apalagi pendukungnya yang datang berduyun ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan benar saja kekhawatiran Habib Rizik Syihab karena tak lama kemudian muncul berbagai reaksi dari berbagai daerah yang menyatakan mereka akan datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kami, perwakilan umat Islam dari Poso, dengan ini menyatakan menjawab tantangan daripada jaksa penuntut umum. Pantretan kaki salam setondere. Kami, perwakilan umat Islam dari Madura, dengan ini menyatakan menjawab tantangan daripada jaksa penuntut umum. Kami, Wong Kitogalo, perwakilan umat Islam dari Palembang, dengan ini menyatakan menjawab tantangan daripada jaksa penuntut umum. Kami umat Islam Singapura akan menjawab atas tantangan daripada jaksa. Kami mewakili sebagian umat Islam Sampit Kalimantan Tengah, pecinta imam besar Habib Rizik Syihab.
Masa pendukung Habib Rizik Syihab ini tidak sekedar gertak sambal atau gertak kosong. Mereka akhirnya datang berbondong-bondong ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan sejak pagi mereka sudah datang secara bergelombang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghadiri persidangan Habib Rizik Syihab karena ini momennya sangat penting, yakni vonis. Banyaknya massa yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini kan sebenarnya harusnya kita sayangkan dalam situasi saat ini ketika pemerintah DKI Jakarta sedang menegakkan protokol kesehatan, angka COVID yang sangat meninggi, bahkan rumah sakit dan juga pemakaman sudah kewalahan. Tetapi mungkin karena kecintaan mereka kepada Habib Rizik Syihab dan untuk membuktikan bahwa ucapan jaksa itu tidak benar, bahwa itu isapan jempol belaka, mereka akhirnya datang. Dan dampaknya juga petugas kepolisian. Petugas kepolisian harus mengamankan, mereka dikerahkan ke lokasi pengadilan dan terkadang mereka harus berhadapan dengan para pengunjuk rasa. Dan dalam beberapa momen mereka harus berhadapan langsung dengan para pendukung Habib Rizik Syihab. Gas air mata. Up. Mundur, angin ke sini, angin ke sini. Percok ini kau. Komplikasi semacam ini sebenarnya tidak perlu, di mana polisi harusnya saat ini konsentrasi membantu pemerintah daerah untuk menegakkan protokol kesehatan. Mereka harus dikerahkan untuk mengamankan para pendukung Habib Rizik Syihab. Bagaimanapun juga ini kan polisi dan para pendukung Habib Rizik Syihab ini elemen anak bangsa, jadi mereka seharusnya tidak perlu saling berhadapan-hadapan. Sekarang ini hakim sudah menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan
keputusan Majelis Hakim ini dianggap merupakan ketidakadilan dari para pendukung Habib Rizik Syihab dan bagi siapapun juga yang punya nurani. Sebab kalau kita mengikuti pertimbangan hakim itu banyak sekali yang tidak masuk akal. Kelihatan sekali bahwa kasus ini dipaksakan. Sebenarnya secara personal, secara pribadi saya berharap vonis ini bisa menjadi momentum, semacam sinyal rekonsiliasi dari pemerintah. Pemerintah ingin merangkul Habib Rizik Syihab. Katakanlah kalau tidak dibebaskan, tapi vonisnya ringan, model seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Suparman Nyompa. Misalnya hanya 1 tahun penjara atau berapa bulan penjara, sehingga dengan begitu Habib Rizik Syihab tinggal menjalani beberapa bulan penjara. Setelah itu bisa dimulai proses rekonsiliasi. Tetapi kita sama-sama tahu walaupun hakim itu katanya independen dalam memutuskan vonis terhadap seorang terdakwa, tapi kita tahu bahwa campur tangan kekuasaan itu bahkan sampai ke lembaga-lembaga yudikatif ini saya kira sudah menjadi rahasia umum. Karena itu kenapa kemudian saya berharap kalau memang ada sinyal rekonsiliasi maka hakim bisa menjatuhkan vonis yang sangat ringan. Nah, yang agak aneh itu ketika selesai menjatuhkan vonis yang sangat berat, kemudian Majelis Hakim atau Ketua Majelis Hakim Hartwanto menawarkan pada Habib Rizik Syihab secara prosedural memang apakah berpikir-pikir untuk menyatakan banding atau ada cara yang lain ditempuh, yakni mengajukan semacam pengampunan kepada Presiden Jokowi atau gerasi. Tawaran Majelis Hakim ini langsung ditolak oleh Habib Rizik Syihab. Dia langsung menyatakan banding. Dengan keputusan Majelis Hakim vonis sampai 4 tahun, kemudian Habib Rizik Syihab dan para penasihat hukumnya menyatakan banding, ini kan komplikasi hukum, sosial dan politiknya akan terus berlanjut. Pembelahan politik, pembelahan masyarakat juga masih akan terus berlanjut. Dengan begitu pemerintah sekarang menghadapi 3 front sekaligus. Yakni pertama, pertempuran melawan COVID yang saya kira ini agak berat untuk dimenangkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah beban ekonomi atau anggaran pemerintah dan beban utang yang seperti dikhawatirkan oleh Ketua BPK, pemerintah tidak sanggup membayar cicilan dan bunganya. Dan tadi yang paling berat adalah pembelahan masyarakat. Padahal sebenarnya pembelahan masyarakat, pembelahan politik tadi, kalau bisa diselesaikan, maka persoalan yang lain, yakni persoalan COVID, persoalan utang, dan anggaran negara yang sangat berat, ini kan kita bisa hadapi bersama-sama. Sayang sekali. Saya Herzki Munarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.